DPW Partai Perindo Provinsi Lampung menggelar rapat konsolidasi pemenangan pemilu 2024 yang dihadiri pengurus DPD dan DPC serta bakal calon legislatif se-Kabupaten Tulang Bawang. Rapat koordinasi ini guna menyusun strategi untuk memenangkan partai dengan nomor urut 16 ini lolos ke Senayan. Harapannya pertama secara sempurna struktur itu bisa lengkap, itu yang pertama. Yang kedua, bacalek kita memang sudah benar-benar siap sebagai calon legislatif, sehingga nanti pada 14 Februari 2024 itu terpilih menjadi anggota legislatif. Target kita di Tulang Bawang untuk tahun 2024 pemilu nanti, Partai Perindo saya targetkan minimal 1 fraksi. Dan setiap dapil harus mendapatkan 1 anggota DPD, bahkan bisa lebih. Sementara itu, di Kabupaten Pringsewu, pengurus DPW Partai Perindo Lampung hadir memberikan strategi pemenangan serta memantapkan proses pendaftaran bakal calon legislatif. Kabupaten Pringsewu yang saya inginkan dari DPW maupun DPP, apa yang diucapkan itu memang dilaksanakan agar besarnya Partai Perindo di Kabupaten Pringsewu. Seluruh pengurus dan kader Partai Perindo Pringsewu akan turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program serta visi misi partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan ton ikan budidaya di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung mati mendadak. Kejadian ini diduga akibat meningkatnya kadar belerang di dasar danau. Sebanyak 250 ton ikan nila dalam ratusan petak keramba jaring apung di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung mati mendadak. Peristiwa ini terjadi sejak sepekan lalu, membuat warga dan para petani terkejut karena ikan tiba-tiba mabuk kemudian mati. Akibatnya para petani mengalami kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Selain di dalam keramba, ikan yang mati juga merupakan ikan liar yang berada di Danau Ranau. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah mengambil sampel ikan yang mati dan air Danau Ranau. Diduga peristiwa itu terjadi lantaran meningkatnya kadar belerang dari dasar danau sehingga kadar oksigen dalam air pun menurun drastis hingga di bawah 1 mg per liter. Ya kalau ini ya sementara ini yang jelas itu ya karena naiknya air belerang yang ada di Gunung Seminung ini. Mungkin karena pengaruh dari gempa-gempa berapa kali yang pernah terjadi ini, mungkin ya dari situ asalnya. Jadi dia mungkin keluar dari itunya, itulah yang menyebabkan yang membuat ikan mati ini. Kematian ikan pernah terjadi pada tahun 2009 dan 2018 silam, namun tidak sebanyak sekarang. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Piton sepanjang 2 meter hebohkan warga Cisoka, Tangerang. Reptil berukuran besar ini masuk ke kamar mandi warga. Upaya evakuasi berjalan dramatis karena ular melakukan perlawanan. Petugas pemadam kebakaran Pos Cisoka yang tiba di lokasi terpaksa menjebol tembok kamar mandi rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten untuk menangkap seekor ular jenis piton. Posisi ular piton yang terjepit di tembok dan tubuh ular piton yang cukup besar membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi ular piton. Setelah membutuhkan waktu 1 jam dengan alat kampak, petugas damkar berhasil menangkap ular piton yang memiliki bobot 8 kg tersebut. Susah, ini posisinya ular nyelip dia dari tembok tetangga sama tembok kamar mandi korban. Ya itu mungkin kendalanya kita harus membobok tembok dulu. Usai dievakuasi, ular piton ini akan diserahkan kepada pecinta reptil untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Palangkaraya mengevakuasi 2 anak anjing peliharaan yang terjebak di sela dinding rumah warga yang sempit. Diduga kedua anak anjing ini terjebak saat bermain. Kenapa sampai bermainan macam ini caranya? Dengan menggunakan alat seadanya seperti tongkat penjepit, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi 2 ekor anak anjing peliharaan yang terjebak di sela 2 dinding rumah warga di Jalan Bandeng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Meski sempat kesulitan karena anjing berada di sela tembok rumah yang sempit dan gelap, namun sekitar setengah jam kemudian petugas berhasil mengeluarkan anak anjing lucu berwarna hitam dan putih dengan selamat. Diduga anak anjing tersebut terjebak saat bermain dan masuk ke sela tembok rumah warga tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ada 2 ekor anak anjing yang terjebak di celah 2 tembok ini dengan diameter 7 cm. Dia tidak bisa lagi keluar dan bentuknya telentang, ada warna hitam dan ada warna putih. Usai dievakuasi, kedua ekor anak anjing tersebut kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya. Petugas juga mengimbau agar sang pemilik lebih memperhatikan hewan peliharaannya agar kejadian serupa tak terulang kembali.